Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Baqi Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Baqi Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 146 dan ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Alladzina utawi wawa akeh orang Yahudi atainahum kang wis maringi sapa ingsun Allah ing alladzina alkitab ing kitab Taurat ya'rifunahu iku ya'rifunahu padha weruh sapa alladzina ing Muhammad kama ya'rifuna kaya oleh padha ngerti sapa alladzina abna'ahum ing pira-pira anake alladzina wa ina fariqon lan satuhune sapantan minhum saking alladzina iku layak tumuna yakti padha nyengetake sapa alladzina al-haqqa ing perkara kang hak. Wa hum khali utai farik iku ya'lamuna padha ngerti sapa farik. Ayat 147. Al-haqqu utai kebenaran iku min rabbika sanging pangeran ira Muhammad. Fala takunana mongko aja ana temenan sira kabeh iku minal mumtarina kalebu golongan wong kang padha mamang-mamang kabeh, ragu-ragu kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 146 dan ayat 147 dengan tema kebenaran dari Allah. Subtemanya, kebenaran adalah dari Allah. Manusia tidak boleh menetapkan kebenaran hanya didasarkan pada emosi dan perasaan saja, tapi harus di situ berdasarkan memikirkan kebenaran tersebut dan melengkapinya dengan mengadakan pengamatan, observasi, serta membahas dan menganalisis dengan akal yang sehat. Itulah kebenaran. Ayat 146. Orang Yahudi mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu benar. Orang itu sudah yakin itu benar. Karena apa? Karena orang Yahudi telah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kitab mereka sendiri, itu kitab Taurat. Sudah tahu sebelumnya bisa akan turun Nabi Muhammad, Nabi terakhir kita lakukan kitab terakhir zaman, sudah tahu itu. Sesuai dengan firman Allah ayat Al-A'raf surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi, maksudnya tidak bisa baca tulis, yang namanya Muhammad,
mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Sudah jelas. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Memang ajaran Kanjeng Nabi gitu. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi pembelajar bagi kita. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin betul Kanjeng Nabi Muhammad SAW Khatamul Anbiya, Rasul akhir zaman. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW karena telah disebut-sebut di dalam kitab Taurat. Diterangkan surah Al-A'raf ayat 157. Nah, di situ disebutkan sifat-sifatnya, pribadinya, pokoknya lengkap, lebih dikenal daripada mengenal anaknya sendiri loh. Dengan anaknya sendiri itu loh, lebih kenal pada Kanjeng Nabi. Seperti orang Islam, orang yang beriman itu mengenal Kanjeng Nabi juga lebih mengenal Kanjeng Nabi daripada istri pada anaknya. Sudah terlalu kenal itu. Jadi di hatinya sudah nur Kanjeng Nabi, seolah-olah terus berhadapan dengan Kanjeng Nabi, saking kenalnya. Orang Yahudi juga gitu. Ada diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi yang telah masuk Islam, yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Nah, Sayyidina Umar berkata kepada Abdullah bin Salam, "Hai Abdullah bin Salam, saya tanya, mengapa Anda masuk Islam? Apakah Anda kenal dengan Nabi Muhammad SAW?" Nah, jawab sama Abdullah bin Salam, "Saya lebih mengenal Nabi Muhammad SAW daripada mengenal anak-anak sendiri." Ya. Umar berkata, "Duh, kok bisa ya?" Abdullah bin Salam, "Mengapa kamu lebih mengenal Nabi Muhammad SAW daripada anak-anakmu sendiri?" Abdullah bin Salam menjawab, "Karena aku sedikit pun tidak meragukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi, adalah Rasul yang terakhir. Sedangkan mengenai anakku, ada saja kemungkinan ini bahwa ibunya telah berkhianat." Coba, ini membuktikan Nabi Muhammad itu betul. Kalau ibu anak belum tentu, belum bisa masih bisa diragukan, bisa saja ibunya telah berkhianat. Masya Allah. Abdullah bin Salam itu langsung Umar bin Khattab mencium kepala Abdullah bin Salam, dicium. Dianggap orang Yahudi masuk Islam dengan hebat. Inilah Abdullah bin Salam termasuk tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam. Itu nama orang itu diabadikan dalam Al-Quran. Maksudnya itu diceritakan terus dalam tafsir-tafsirnya. Saking hebatnya, mendapat ide dari Allah. Lah, sebagian orang Yahudi mengingkari dan menyembunyikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan bahwa Ka'bah itu adalah kiblat. Diingkari, ada yang mengingkari. Tetapi sebagian lagi pantan farikun fantan, golongan sak rombongan dari orang Yahudi ada yang mengakui kebenarannya serta mempercayai dan menerima petunjuknya. Ya, nih. Jadi memang dakwah itu ada yang menerima, ada yang menentang.
Umpama kita dakwah itu biasa itu, ada yang menentang, ada yang mau, ada yang menerima. Sebab itu semuanya urusan Allah. Kita penting menyampaikan. Ayat 147. Kebenaran itu adalah al-haqqu, apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Jelas itu. Pokoknya kebenaran itu hanya dari Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi Nasrani, itu bukan kebenaran, itu kesesatan, itu malah kesesatan itu. Soalnya orang-orang Yahudi Nasrani yang ingkar itu kan pakai hawa nafsu, mencari keuntungan sendiri, enaknya sendiri. Jadi bukan kebenaran. Dalam hal inilah kaum muslimin tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang, tidak boleh mamang, ragu. Masalah kiblat ini sebenarnya, ingat, masalah kiblat ini sebenarnya bukanlah masalah prinsip sebagai asas agama seperti tauhid, iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, hari kiamat, kata-kata tidak masuk itu. Itu jangan sampai salah paham. Tetapi kiblat ini hanya merupakan suatu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepadanya dalam sholat mereka. Jadi Ka'bah yang sebelah utara menghadap selatan, yang sebelah barat menghadap timur, sebelah timur menghadap ke barat, sebelah selatan menghadap ke utara. Itu kan satu arah dalam sholat itu aja. Jadi bukan rukun iman. Salah nanti. Nah, insyaallah lebih paham bisa dilanjutkan surah Al-Baqarah ayat 148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.